Kita masuk ke materi. Oke, ke berapa? Oke, ke-8. Sebelum itu saya panggil terlebih dahulu moderatornya yaitu Saudari Aditya Pratama Leo dan notulennya yaitu saudara dan notulennya yaitu Saudari Safira Hermansyah. Dipersilakan ke depan. Silakan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan MC. Pertama-tama, saya ingin memanggil pemateri untuk maju ke depan. Selanjutnya, saya akan membacakan biodata dari pemateri ke-8. Nama, Olivia Sasmita, kelas 12B3, NAI 065 garing, angka Romawi 4, garing PD titik 16, Trep Makassar, garing 2024. Jabatan, Kepala Divisi Kajian Sensor Project. Alamat, Jalan Jampea nomor 30A. Nomor telepon 08529 80411126. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Oke, makasih moderator. Masih semangat sih semua toh? Masih. Loyonya. Masih semangat sih semua toh? Masih. Ayo masih loyo. Sekali lagi masih semangat sih semua toh? Masih. Baru pemateri kedua ini masih pagi. Jadi di depannya kalian ini toh sudah ada 2 kamera. Ada kamera HP, ada juga kamera ini. Ada yang tahu kamera apa ini namanya? Ada di materinya Kak Akila kemarin Ada yang tahu? Ayo. Kamera apa namanya, Be? Ya? Itu mereknya. Kamera apa? Full frame. Betul, Ci? Betul, Ci? Betul, Ci? Betul, Jika. Kenapa diam-diam semua ini? Jawab, guys. Betul, Ci? Mirrorless enggak sih? Nah, jadi di depannya kalian ini tuh ada 2 kamera, 1 kamera HP sama 1 kamera ini. Panggil saja kamera Sony. Di sini kira-kira kalau kalian disuruh buat dokumentasi kegiatan, contohnya kayak kegiatan Isra Miraj kemarin, kalian lebih pilih pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Kalau Valen pilih yang ini, kalau yang lain ya? Yang lain ya? Mana suaranya ini? Sony? Nggak ada yang pilih nih? Nggak ada? Oh ada toh yang itu. Siapa namanya? Mandala bilang lebih pilih yang ini. Kenapa? Oke, lebih simpel. Kalau yang pilih kamera Sony, kira-kira kenapa? Kualitasnya lebih bagus dibanding kamera karena sensornya lebih besar. Good. Nah, untuk buktikan pendapatnya kalian toh, saya mau tunjuk 1 orang buat foto. Siapa, Di? Kita. Yang ini. Ya, maju. Perkenalkan dulu namanya siapa? Keiza Meizifa. Dari kelas? Kelas 10G. Oke. Jadi, sebelah sini. Jadi, saya mau kamu toh ambil foto terlebih dahulu pakai HP. Nanti yang kedua pakai ini Bisa. Mau dilepas kah atau gini aja? Begini. Oke. Bebas di objeknya. Mau lepas? Pegang. Oke. Bebas di objeknya. Ya, foto aja foto. Oke, udah. Oke, makasih.
Wait, nah. Tolong moderator pindahkan ini dong. Nah, sekarang yang kedua. Iya, tapi tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Balik sana mau saja dulu. Balik sana, nah. Nah. Belum. Oh, siapa suruh balik? Ih. Oke. Udah. Boleh ambil foto. Mau dilepas enggak atau gini aja? Begini Kak. Gini aja. Ini bisa digeser-geser balik kanan kiri, oke? Tahu tombolnya enggak? Tahu tombolnya enggak? Ini. Yang ini. Oke, ini tuh. Objeknya bebas sih. Oke. Udah. Udah. Oke. Boleh mi duduk sekarang. Makasih, nah. Wait. Nah, kira-kira dari dua gambar ini, menurut kalian teman-teman, lebih bagus yang ini atau yang ini? Yang mana? Yang HP? Ih, kenapa bisa? Padahal kan kita harapnya lebih bagus yang ini hasilnya tuh. Padahal kan lebih mahal yang ini. Lebih mahal ini daripada yang ini tadi. Kenapa bisa? Ayo, kira-kira kenapa bisa? Karena apa? Cahayanya. Nah, jadi kesimpulannya toh, apapun alat yang digunakan, entah itu kamera atau HP, kalau kita belum paham cara pakainya, hasilnya pasti jelek. Jadi, kalau misal bagus kameranya toh, bagus HP-nya juga, tapi kalau kita paham pasti hasilnya itu bisa bagus ki. Jadi kalau misal sekarang kalian itu masih pahamnya, pahamnya itu cuma pakai HP, ya udah pakai HP aja dulu, jangan pakai kamera. Nanti pakai kamera kalau kalian udah paham, udah tahu cara pakai kameranya, udah tahu cara atur-atur kameranya. Jadi jangan dulu dipaksa. Karena alat terbaik itu adalah alat yang kalian paham cara pakainya. Mengerti, Ji? Mengerti, Ji? Kenapa loyo? Nah, sebagai perbandingannya saya mau suruh satu kakak pengurus buat naik foto. Kanah lah. Yuk naik. Kameranya simpan aja. Pakai ini aja. Oke, coba foto. It's okay. Foto objekmu. Mau disasarkan. Terserah. Kunci. Udah.
Nah, turun mi pale. Makasih nah. Nah, kita sekarang mau lihat hasil fotonya. Kak siapa tadi? Kanahla. Nih, hasil fotonya. Nih, hasil fotonya. Kalau dibandingkan gambar yang ini dengan yang ini, lebih bagus mana menurut kalian? Yang ini? Oh, yang ini. Oh, yang ini. Yang mana, Pale? Yang tadi. Oh, yang ini. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Ngomong yang keras, nggak mau kak bisik-bisik, ngomong yang keras. Kenapa bisa? Ih, masa nggak ada yang mau menjawab? Kenapa? Karena pencahayaannya sudah teratur. Oke. Jadi kalian tadi ya kenapa tahu temannya? Pencahayaannya belum teratur. Oke, thank you. Siapa sih namanya? Anissa. Nih, makasih. Nah, ya seperti yang dibilang temannya tadi, Tot. Nah, bilang, Be, lebih bagus ki yang ini dibanding punyanya temannya. Karena kalau yang ini belum diatur, sedangkan kalau yang ini udah diatur. Jadi, kenapa bisa dibilang fotonya itu Kanahla hasilnya bagus, Ki? Karena sebenarnya dia kan udah lama dipandu. Udah berapa tahun, Di? 2 tahun, Mi. Nah, udah 2 tahun Mi toh dipandu, tapi kalau lama dipandu itu bukan berarti semua pengurus toh langsung Ki mahir pakai kamera. Langsung Ki mahir buat atur-atur kameranya, atur-atur cahayanya tadi yang kalian bilang toh. Bahkan di Pandu sendiri itu ada pengurus yang meskipun udah lama Mi dipandu, dia itu ndak tahu Ki cara atur kamera. Ndak mahir-mahir Ki. Bahkan ndak tahu apa-apa tentang kamera. Makanya kalau kalian mau tahu cara atur kamera, mau tahu pakai kamera, kalian itu harus ikuti kegiatannya Pandu. Kalian harus ikuti alur-alurnya Pandu. Karena kami itu tidak menjamin kalau kalian masuk Pandu, kalian itu langsung paham cara pakai kamera. Paham cara ngatur-ngatur kamera. Paham Ji semua? Mengerti Ji? Apalagi di sini kan banyak Be, pasnya mendaftar mau jadi kameramen. Jadi harus ikuti alur-alur dan kegiatannya Pandu nah. Kalau sudah lulus, jangan hilang-hilangan, sumpah. Ndak bisa. Ndak bakalan bisa Ki kalian buat tahu segala macam tentang kamera kalau kalian hilang-hilangan. Paham Ji? Oke. Nah, tadi kalau kita perhatikan tuh, Kanahla sebelum foto, dia kayak lama sekali Ki. Berarti sebelum kita pakai kamera, berarti ada yang harus diatur. Oke. Nah, yang diatur-atur ini bakal berkaitan Ki dengan yang saya bahas ke depannya. Dan gunanya yang ini tadi, yang diatur-atur itu kan untuk menghasilkan gambar yang berkualitas. Semua orang pasti kalau mau motret, entah itu pakai HP atau pakai kamera, dia pasti mau hasil fotonya bagus tuh, nggak mau jelek. Betul tuh? Nah, makanya kalau kita pakai kamera atau mau mengoperasikan kamera, ada yang namanya pengaturan segitiga exposure. Next. Nah, pengaturan segitiga exposure. Jadi kalau kita mau pakai kamera tuh ndak asal jepret Ji. Ndak langsung kayak gini, straight. Jepret gini, straight. Dia harus diatur segitiga exposure-nya. Jadi segitiga exposure ini adalah rahasia di balik karya-karya atau foto-foto bagusnya anak-anak Pandu. Foto-foto bagusnya orang-orang yang pakai kamera di luar sana. Karena dia sudah paham cara pakai segitiga exposure-nya. Karena kalian belum paham,
karena kalian baru tahu, kita bakalan sama-sama belajar tentang segitiga exposure hari ini. Nggak apa-apa Ji, pelan-pelan. Jadi perhatikan materiku nah. Perhatikan nah. Loyonya. Perhatikan nah. Good. Nah, karena tadi. Nah, lanjut. Nah, di sini saya mau nampilin gambar. Oke. Nah, kan di awal tadi kan sudah singgung tentang cahaya yang diatur-atur, terus kamera. Coba Kak, yang sebelumnya, kenapa kelewatan Ki? Sebelumnya, ayo sebelumnya. Sebelum. Ya, next. Nah, yang tadi dilakukan sama Kak Nahla toh ada kaitannya sama ini. Nah, ini gambar apa sih? Apa? Kartun. Ada yang bilang Avatar. Ada yang bilang Eng. Nah, si Eng ini identik dengan apa? Ayo, identik dengan apa, yo? Apa? Botak. Betul sih, enggak salah gitu jawabannya temannya. Tapi selain identik dengan botak, si Avatar ini kan identik dengan bisa mengendalikan 4 elemen. Toh? Ada elemen api, tanah, apalagi duanya? Air sama angin. Nah, kalau Avatar ini bisa mengendalikan 4 elemen, kalau dalam dunia fotografi atau videografi, seorang kameramen itu disebut juga pengendali cahaya. Kenapa bisa dibilang begitu? Tadi saya sudah singgung di awal. Kenapa bisa dibilang pengendali cahaya? Nih, ada Kak Muti, seorang kameramen. Terus ini, Kak siapa lagi namanya? Ada yang bisa tebak dari belakang? Kak Gesha, MC. Itu bersembunyi Ki. Nah, seorang kameramen ini disebut Ki juga dengan pengendali cahaya. Ada yang bisa tebak? Kira-kira karena apa? Masa nggak ada? Masa nggak ada? Tadi Kak Nahla sudah praktekkan di sini nah. Sudah praktekkan di sini. Masa nggak ada? Sudah saya bilang tadi juga di awal. Ayolah. Jadi kan tadi sebelum Kak Nahla pakai kamera dia atur-atur sesuatu toh. Nah, pengaturannya itu digunakan untuk menghasilkan gambar yang berkualitas toh. Seperti yang saya bilang tadi di awal. Makanya kalau kita mau pakai kamera itu ada yang namanya tadi segitiga exposure. Masa tadi, aduh, gue bilang jadi awal. Masa nggak ada yang ingat? Masa nggak ada yang ingat ini Jilo? Nggak boleh nih. Masa nggak ada yang fokus ini sekarang? Fokus dong sekarang. Berat loh ini materi. Fokus di semua tuh. Sedikitnya suaranya deh. Fokus di semua toh. Nah, segitiga exposure ini kan tadi berhubungan dengan cahaya, terus kamera diatur-atur. Jadi kalau bicara tentang apa itu segitiga exposure itu settingan dalam kamera untuk mengatur pencahayaannya. Jadi segitiga exposure itu kayak untuk atur-atur cahaya di kamera.
Dan nama lainnya dari segitiga exposure itu segitiga cahaya. Paham Mi? Nah, karena namanya saja segitiga exposure, maka bentuknya juga itu segitiga Ki. Seperti gambar ini. Segitiga, ada aperture, shutter speed, dan ISO. Jadi kalau kita atur salah satu di antara ketiga ini itu toh bakalan berpengaruh Ki juga ke elemen atau komponen yang lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri karena bentuknya saja segitiga. Kalau diatur aperture-nya itu ya berpengaruh terhadap shutter dan juga ISO-nya. Dan seperti yang tadi dibilang ada 3 komponennya. Apa-apa? Oke, ada 3, ada shutter speed, ISO, dan juga aperture. Kita bakalan bahas kini sama-sama supaya kalian paham. Pelan-pelan saja. Nah, di sini penjelasannya itu kita masuk ke bagian shutter speed terlebih dahulu. Shutter speed itu kecepatan pengambilan gambar. Maksudnya itu kayak gimana? Contohnya itu kayak gambar-gambar yang ini. Next. Nah, coba. Oke. Di sini kan kalau orang berlari, orang main sepak bola pasti kencang ke larinya tuh. Geraknya itu cepat. Nah, di sini gunanya shutter speed supaya bisa kita tangkap objek-objek yang bergerak cepat seperti ini. Terus ada juga seperti ini. Apa ini? MotoGP. Kalau yang satunya ini? Bukan mobil GP. Bukan mobil GP. Tapi apa? Ya, F1. Nah, ini fungsinya dari segitiga. Fungsinya dari aperture. Shutter speed. Dia supaya bisa menangkap gambar-gambar yang seperti ini, yang objeknya bergerak cepat. Nah, kalau shutter speed itu dilambangkan Ki dengan 1/sekian-sekian. Kalau di kamera tampilannya seperti ini. Nih, ada di sini gambarnya pakai 1/100. Jadi tampilannya tuh begini di bawah sini Kina. Jadi kalau kita mau pakai kamera harus diatur juga shutter speednya. Nanti teman diatur juga nanti shutter speednya, bukan langsung pencet, oke? Nah, selain ada 1/100, kalau kita mau ambil gambar-gambar kayak tadi itu harus juga paham tentang yang ini. Di sini ada shutter 1/2, 1/4, 1/8 sampainya 1/500. Dan fungsi sama akibatnya atau fungsi sama hasil gambarnya itu toh beda-beda Ki kalau kita pakai shutter yang rendah. 1/2 ini tuh bisa dibilang rendah ini nah. Kalau shutter 1/500 itu kayak bisa dianggap tinggi Ki. Di sini bisa dilihat toh, kalau shutter 1/2, dia itu hasil gambarnya kayak ada bayangan-bayangannya toh. Yang di belakang lihat Ji. Kenapa gayanya di belakang begitu? Aduh. Ini kalau dia pakai shutter yang tinggi, dia kayak bayangannya toh nggak ada Ki sama sekali. Jadi dia objeknya cuma tunggal. Nih beda sama yang di bawah-bawahnya toh. Nah, next. Di sini saya terapkan Ki contoh penggunaan shutter speed pada kipas yang bergerak. Jadi ini yang terakhir ini bukan kipas yang mati nah, tapi kipasnya itu menyala Ki. Tapi seolah-olah dia diam atau mati karena berhasil menggunakan shutter speed yang tepat. Paham Ji? Kira-kira kalau dilihat dari ini gambar yang pakai shutter speed yang rendah itu yang mana? Yang ini? Oh, yang ini. Yang mana? Ini? Coba minta fokus Ji. Jadi bisa dilihat di sini perbedaannya toh dia pakai shutter 1/20. Terus ada
1/400, 500, 1000, bahkan ada 1/1600 sampainya 1/3200. Nah ini Mi beda-bedanya. Dilihat Ji bedanya tuh kalau pakai sater rendah sama tinggi. Dilihat Ji. Yang di belakang dilihat Ji. Oke. Nah di sini toh, nih saya pakai 1/20. Nah saternya jadi ndak bohong-bohong kak ini. Nih. Dan di kamera itu tuh pasti lambangnya 1/sekian-sekian kalau sater. Harus diingat ini lambangnya nah. Next, dia hasil gambarnya toh seperti ini Ki. Kayak tidak ada sama sekali kelihatan baling-balingnya. Dia itu kayak full biru saja. Sedangkan kalau kita pakai sater yang lebih tingginya lagi di sini saya contohnya 1/400, hasil gambarnya kayak begini Ki. Dia kayak kelihatan Ki baling-balingnya tapi memang tidak jelas. Dia kayak masih ada bayangan-bayangannya. Karena dia objeknya bergerak. Coba next. Di sini ada 500, hasil gambarnya kayak gini. Nih, tidak beda jauh sih. Tapi kalau semakin tinggi itu dia hasil gambarnya tuh seperti ini Ki. Nih, coba next lagi. Dia pakai sater 1600, hasil gambarnya seperti ini. Terus yang terakhir 3200, dia hasil gambarnya seperti ini. Jadi dia garis-garis dari pinggir baling-balingnya tuh kentara sekali Ki. Beda banget sama yang di awal tuh yang pakai sater 1 per berapa? Ya, 20. Oke. Ini Mi tadi gunanya penggunaan shutter speed yang tepat supaya bisa Ki tangkap objek-objek yang seperti ini. Oke. Jadi kesimpulannya itu kalau kita pakai shutter yang tinggi, hasil gambarnya itu pasti semakin tajam. Jadi tidak ada blur-blurnya. Oke? Sedangkan kalau pakai shutter yang rendah, hasil gambarnya itu dia bakalan ngeblur Ki. Tapi penggunaan shutter ini juga tuh tidak selamanya kalau kita pakai shutter rendah dia hasil gambarnya itu blur Ki kalau untuk penggunaan shutter yang rendah. Dia cuman blur kalau objeknya itu bergerak, tapi kalau cuma diam Ji begini tuh tidak apa-apa Ji pakai shutter rendah. Karena dia objeknya diam Ji. Paham Ji? Paham? Oke, next. Terus yang kedua itu ada aperture. Nah, kalau aperture ini bukaan pada lensa kamera. Dia gunanya tuh untuk menghasilkan gambar-gambar yang seperti ini. Nah, di sini saya kasih 2 contoh penggunaan aperture. Yang pertama bisa dilihat di sini. Ini foto apa namanya? Foto apa namanya? Foto studio. Biasa kalau kita lihat atau kita foto sama teman-teman kelas tuh pasti hasil fotonya itu tajam Ki, entah itu orangnya ataupun backgroundnya tuh. Iya tuh? Nah, ini Mi karena dia menggunakan dia menggunakan aperture yang tepat. Terus di sini juga kira-kira ada yang bisa sampaikan pengamatannya tentang ini gambar? Ada yang mau angkat tangan? Ada? Masa harus ditunjuk? Kita kira-kira gambarnya itu kenapa Ki? Kalau yang kita lihat bagian sisi ada yang ngeblur dan bagian sisi lainnya terlihat jelas. Oke, cocok Mi tawa yang Nabilan temannya. Jadi di satu sisinya itu ada yang tajam. Sorry nah. Ada yang tajam, ada juga yang blur. Di sini ada tahu nama lainnya dari blur ini ndak? Siapa itu tadi? Potret. Iya nggak sih? Potret? Bukan. Apa? Bokeh. Betul. Jadi penggunaan aperture juga toh selain pakai untuk foto studio yang kayak gini tadi, dia digunakan untuk menghasilkan gambar-gambar bokeh.
Jadi bokeh itu artinya tuh kayak ada bagian objek yang blur. Seperti ini. Paham Ji? Paham Ji apa itu bokeh? Nah, aperture itu tuh dilambangkan Ki dengan F. Jadi kalau ada tampilannya di kamera seperti ini, nih ada F, pasti ini aperture mini. Nggak mungkin salah. Di sini kalau kalian mau hasilin gambar yang kayak tadi tuh harus Ki paham juga tentang gambar yang ini. Nih. Di sini bisa dilihat ada aperture 1.4, ada 2, sampainya aperture-nya itu 16. Tapi aperture 16 ini nggak bisa dikatakan tinggi nah. Karena beberapa kamera bahkan ada yang sampai aperture-nya itu 22, tergantung kameranya juga. Tergantung tipe lensa dan jenis lensanya, Ji. Bisa dilihat di sini toh kalau kita pakai aperture rendah, dia kayak bukan lensanya itu besar Ki. Tapi semakin naik aperture-nya, ini bukan lensanya itu semakin kecil. Ini biasa kita lihat toh kalau di lensanya di sini. Bagian lensanya. Kalau nih. Biasa kalau kita nge-zoom ini tuh kelihatan Ki di sini. Ada di tengah-tengah kameranya. Cuman memang harus Ki diperhatikan dari dekat supaya tahu itunya. Dia besar kah kecil. Pokoknya ini tampilan begini itu ada di lensanya. Bisa Ki dilihat di lensanya begini. Oke. Di sini saya nampilin dua objek, dua gambar, ada yang objeknya cuma satu, ada yang dua. Coba next. Di sini Kak siapa ini namanya? Coba minta Kak Mega. Di sini toh bisa dilihat kalau gambarnya itu bokeh Ki. Gambarnya itu bokeh Ki. Coba next. Nih ini toh beda sekali Ki. Objek Kakak Meganya dengan backgroundnya. Backgroundnya itu dia kayak blur sekali. Next. Nih, karena dia pakai aperture 4.0. Dia pakai aperture-nya itu 4. Terus di gambar satunya, meskipun objeknya 2, dia pakai dia itu tampilannya tetap Ki blur background-nya. Karena next. Nih, blur gitu. Karena dia itu pakainya aperture-nya sama Ji. Dia pakai juga 4.2. Nah, di sini saya mau perlihatkan gambar yang beda-beda Ki penggunaan aperture-nya. Nah, contohnya seperti ini ada yang 4.0, ada yang 16, ada juga yang 20. Coba yang ini, Kak. Nah, di sini toh kalau kita pakai aperture rendah, misal 4 atau 5 atau di bawah 4 juga, dia toh cuma bisa fokus di satu objek. Kalau misal orangnya itu depan belakang seperti ini tuh, yang di depan ini Kak Nahla, yang di belakang itu Kak Mega, dia cuma bisa fokus satu objek. Contohnya seperti di gambar pertama. Nih, dia cuma fokus di Kak Nahlanya, makanya dia blur Ki di Kak Mega. Karena dia pakai shutter, dia pakai aperture yang rendah. Sedangkan kalau ini misal kita maunya yang blur Ki itu yang di depan toh, objek yang di belakang bakalan tajam Ki. Karena dia juga pakai shutter yang rendah. Shutter aperture yang rendah, astaga. Coba next. Nih. Coba yang satunya. Nah, ini sama-sama pakai aperture yang rendah nah, jadi dia cuma bisa fokus ke satu objek. Nah, terus di aperture yang kedua itu pakai ke aperture 16. Bisa dilihat di sini toh. Dia kayak gambar Kak Mega sama Kak Nahla itu ndak terlalu beda jauh Ki. Artinya ndak terlalu ngeblur Ji Kak Meganya. Bisa jadi lihat. Karena dia pakai aperture-nya itu 16. Coba next. Terus yang terakhir pakai aperture 20. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau aperture 16 itu ndak bisa jadi patokan dia yang paling tinggi, tapi masih ada lagi. Tergantung Ji lensanya yang dipakai seperti ini. Dia pakai f20. Sampai sini tentang aperture paham Mi? Paham? Oke.
Jadi simpelnya aperture itu next. Kalau semakin rendah ki aperture-nya toh, kalau mau ki potret pasti ada area yang blur. Jadi tidak semuanya satu frame itu tajam. Coba next. Sedangkan kalau pakai aperture yang tinggi, pasti satu frame-nya itu dia bakalan tajam, ndak bakalan ada area yang blur. Maksudnya itu frame, kalau ini frame kamera yang ini maksudnya. Ini, biasa kalau kita foto, nih, ini yang dinamakan frame kamera. Ini yang saya maksud. Jadi dia kalau pakai aperture rendah toh, dia bakalan ada ki area yang blur. Entah itu di bagian sininya, tergantung kita atur fokusnya itu di mana. Sedangkan kalau pakai pakai aperture yang tinggi, dia bakalan satu kotak begini tuh bakalan tajam ki. Paham Mi? Paham? Nah, tadi sudah Mi bahas shutter speed sama aperture. Berarti yang terakhir ada? Betul, ISO. Next. Nah, ISO itu cahaya buatan. Kalau di dalam kamera biasa digunakan ketika aperture sama shutter speednya ini tuh ndak bisa kita atur. Makanya pakai di ISO. Contoh gambarnya itu dia, kalau kita pakai ISO tuh pasti ada yang gambar keterangan, ada juga yang kegelapan. Terus ada juga yang gambar seperti ini. Coba next. Nih, ada yang tahu ini namanya apa? Ada yang tahu ini apa? Gak ada. Jadi ini tuh namanya itu noise. Dia kayak di foto tato banyak semut-semutnya. Seperti dilihat di sini tuh kayak ada semut-semutnya tuh. Nah, ini yang dinamakan dengan noise. Jadi kalau pakai ISO pasti ada 3 masalahnya. Ada keterangan, kegelapan, sama foto yang punya noise. Paham Mi? Paham? Nah, ISO itu dilambangkan di kamera itu pasti tulisannya ISO. Beda ki dengan yang shutter speed dan juga aperture. Kalau aperture dan juga shutter speed itu dia kayak lambang Ji. Sedangkan kalau ISO pasti tulisannya ISO. Contohnya seperti ini. Nih. ISO tulisannya tuh. Jadi ini tuh shutter, ini aperture, ini ISO. Nah, coba next Kak. Nah, kita harus paham juga penggunaan ISO. Seperti ini bisa dilihat tuh kalau pakai ISO 100, ada juga sampai penggunaan ISO 400 sampainya 25.600. Penggunaan ISO ini juga tuh yang 25.600 nggak bisa jadi patokan kalau ini yang paling tinggi. Biasa beberapa kamera cuman sampai ISO ini kah, tergantung kamera dan juga tipenya. Paham Mi? Bisa dilihat di sini kalau pakai ISO rendah dia kayak nggak ada bintik-bintiknya. Tapi semakin pakai ISO yang tinggi dia semakin banyak bintik-bintiknya. Paham apa ini tadi namanya bintik-bintik? Noise. Atau yang ada semut-semutnya kalau kalian nggak paham Nah, next. Nah, kalau kita pakai ISO yang rendah pasti hasil gambarnya itu gelap ki. Karena cahaya buatannya itu tuh dia yang masuk dalam kamera itu cuma sedikit. Sedangkan kalau pakai ISO yang tinggi, dia hasil gambarnya semakin terang. Paham? Jadi kalau rendah itu bakalan gelap, kalau tinggi bakalan terang. Oke, next. Nah, ini tadi contoh noise di beberapa fotonya Pandu. Coba next, Kak. Ini. Di fotonya Kak Mega tuh kentara sekali noise-nya. Toh, coba next. Terus ini, pasnya Ana Pandu lagi kerja project. Hasil fotonya itu ada noise-nya, ada semut-semutnya. Coba next. Ini tuh, kentara sekali Ki. Kelihatan dia di belakang? Kelihatan? Coba next, foto yang selanjutnya. Nah, ini pasnya Ana Pandu kerja project di tahun kemarin. Kalau kita lihat ada noise-nya juga fotonya. Ini yang dinamakan noise. Coba next. Nih, kentara toh?
Coba next. Nah, oke, selanjutnya di sini penggunaan ISO toh terbagi ke sebenarnya menjadi 2. Ada penggunaan ISO di luar ruangan sama dalam ruangan. Kenapa saya bagi menjadi 2? Karena kalau kita pakai ISO itu sebenarnya tergantung ke tempatnya. Coba yang satu nih. Kira-kira di sini seperti yang saya terangkan tadi yang pakai ISO rendah itu yang mana? Ini kiri? Ini kiri kok. Yang mana Pale? Kirinya kalian? Yang ini. Nah betul, jadi di gambar yang ini toh dia pakai ISO 100. Terus semakin tinggi sampainya ISO 3200. Dia kalau di luar ruangan pakai ISO tinggi ya keterangan lah. Sedangkan kalau pakai ISO rendah, misal 100, 125 pasti hasilnya kayak lumayan bagus, kindak keterangan kibi kita. Jadi kalau saranku toh kalau kalian lagi di luar ruangan ini mending pakai ISO ini 100 sampai 500 saja. Tapi ini juga ndak bisa jadi patokan, tergantung kalian Ji. Kalau kalian rasa pakai ISO 500 itu masih kegelapan ya udah naikin aja, ndak apa-apa Ji. Oke, paham ya sampai sini? Terus yang kedua ada di dalam ruangan. Ini penggunaan ISO yang berbeda. Bisa dilihat di sini toh. Yang pertama dia pakai ISO 100. Beda sekali toh sama yang tadi. Nah, ini penggunaan ISO dalam ruangan nah. Next. Jadi dia ISO-nya tuh semakin tinggi memang keterangan ki. Tapi kalau dia di dalam ruangan, keterangannya itu ndak terlalu bercahaya seperti gambar yang di luar ruangan. Pahami? Nih, dan kalau kita pakai ISO yang tinggi pasti ada noise-nya, ada semut-semutnya. Toh? Makanya kalau kalian mau pakai ISO di dalam ruangan toh saya sarankan pakai ISO 500 saja sampai semaunya kalian. Mau sampai batas kameranya kah yang paling tinggi ataupun sebaliknya juga terserah aja. Coba next. Nah, di sini perbandingannya beda sekali gitu. Kalau di luar ruangan ISO 100 itu masih kelihatan di objeknya. Sedangkan kalau pakai ISO 100 di dalam ruangan dia pasti gelap sekali ki. Nggak bakalan kelihatan ki sama sekali objeknya. Paham? Coba next. Nah, jadi kalau kita pakai ISO yang rendah toh pasti meskipun gelap ki dia ndak bakalan punya ki noise. Itu plus minusnya. Tapi kalau kita pakai ISO yang tinggi memang dia terang ki tapi bakalan punya noise. Jadi tergantung kalian Ji mau yang mana, pakai ISO rendah kah, ISO yang tinggi. Oke, next. Nah, stop. Makanya kalian harus paham ki penggunaan ininya juga nah. Jangan ki sembarangan diatur karena bakalan ada dampaknya, bakalan ada foto yang punya noise. Oke? Nah, tadi kan sudah Miki bahas tentang shutter speed, aperture, sama ISO. Sekarang mau kita tahu tombol-tombolnya yang ada di kamera. Coba. Belum ternyata. Coba next. Sorry, ternyata di sini toh ada plus minusnya kalau kita pakai segitiga exposure. Yang pertama, kalau kita pakai shutter tinggi, misal di atas 100 toh, bakalan tajam ki memang objeknya. Tapi dia bakalan gelap. Sedangkan kalau pakai shutter speed yang rendah di bawah 100, dia bakalan terang ki memang, tapi objeknya bakalan blur. Jadi ada juga plus minusnya. Kalau ISO tadi ada, berarti shutter speed juga ada. Contohnya tuh seperti gambar ini. Di sini ada pasnya hujan kemarin, kan ada itu air rintik-rintik dari genteng toh. Kalau kita pakai shutter rendah, dia hasil fotonya bakalan seperti ini ki. Nih, kayak plastik kelihatan, ndak kelihatan rintik-rintik airnya. Sedangkan, coba next, kelihatan sekali toh. Coba next.
Nah, sedangkan kalau kita pakai shutter speed yang tinggi, dia memang gelap Ki, tapi lebih kelihatan Ki airnya. Aliran airnya. Coba. Nah, di sini saya pakai shutter 1/20. Patas lah, tidak kelihatan orang pakai shutter rendah, tapi memang terang Ki ya. Sedangkan kalau yang ini pakai shutter tinggi, jelas Ki memang ininya, tapi dia hasil fotonya tuh dia gelap Ki. Nah, kalau mau lihat hasilnya tuh ini, saya kasih ini. Ini saya kasih terang Ki gambarnya, lebih kelihatan gitu. Rintik-rintiknya, aliran airnya lebih kelihatan Ki, karena dia pakai shutter tinggi, cocok. Coba next. Nah, di sini ya isonya tinggi, tuh ada notis. Isonya di sini tinggi. Oke, di sini pakai Kak shutter speed 500, makanya kelihatan Ki. Coba next. Terus yang kedua, plus minusnya dari penggunaan aperture itu, kalau kita pakai aperture yang tinggi, memang tajam Ki, tapi hasil fotonya itu bakalan gelap Ki juga, sama dengan shutter speed. Misal aperture-nya itu di atas 7, dia bakalan gelap Ki nanti hasil fotonya. Sedangkan kalau pakai aperture yang rendah di bawah 7, bakalan terang Ki memang fotonya, tapi bakalan ada area yang blur. Contohnya tuh seperti ini. Di sini ada yang tahu Kak siapa ini? Kakak siapa ini namanya, Be? Kak siapa? Kak Anin. Di sini tuh ku foto Ki Kak Anin pakai aperture yang rendah. Coba next. Di sini pakai aperture yang rendah tuh ada area yang blur, tapi memang terang Ki. Nih, kelihatan tuh background sama mukanya Kak Anin beda sekali Ki ketajamannya. Coba next. Nih, beda Ki. Next. Berbeda Ki, pasnya dia pakai aperture yang tinggi. Memang tajam Ki, tapi hasil fotonya itu gelap. Coba. Nah, di sini karena dia pakai aperture-nya itu 4. Makanya ada area yang blur atau bokeh. Selanjutnya, di foto kedua ini pakai Kak aperture-nya itu 18. Makanya dia gelap Ki, tapi tajam. Mau lihat ketajamannya? Coba next Kak. Nih, gambar background dan orangnya tuh ndak beda jauh Ki. Karena pakai Kak aperture yang tinggi. Makanya ini penggunaan aperture toh, kalau mau satu frame itu tajam, ya udah pakai aperture tinggi. Tapi kalau mau yang bokeh, pakai aperture yang rendah. Coba next. Nih, beda sekali Ki. Next. Karena dia pakai aperture yang rendah. Terus dibantu Ki tadi juga dengan penggunaan ISO. Supaya kelihatan Ki gambarnya ini. Nah, yang terakhir itu ISO. Kalau kita pakai ISO yang tinggi sama rendah itu punya Ki plus minus. Kalau pakai ISO tinggi memang terang tapi punya noise. Misalnya itu ISO-nya di atas 3200. Tapi kalau pakai ISO yang rendah di bawah 3200 memang terang Ki tapi gelap Ki tapi dia ndak bakalan punya noise. Oke? Contohnya itu seperti ini. Di sini tadi ada yang pakai ISO 100, ada juga yang pakai 3200. Next. Ini hasilnya toh ndak bakalan ada noise-nya karena dia pakai ISO yang rendah. Nih, ndak bakalan ada noise-nya. Tapi kalau pakai ISO yang tinggi, dia bakalan ada kayak bintik-bintik kecil atau semut-semut karena dia pakai ISO yang tinggi, punya key noise. Nih, kelihatan? Next. Oke, next. Nah, jadi kalau kita mau atur kamera toh, atur segitiga exposure-nya, kira-kira yang mana di luar, yang mana duluan diatur? Kalau menurut kalian, ada yang mau jawab dulu? Kalau mendingan cahayanya dulu, ISO-nya dulu diatur karena percuma kalau mengatur aperture yang keburu aman namun terlalu terang, jadi hasilnya itu jelek. Oke, makasih. Jadi katanya temannya toh mending atur ISO-nya dulu. Kalau menurut kalian ada yang beda enggak? Ada yang beda? Ada? Enggak ada yang mau jawab? Ada yang beda enggak?
Mending atur yang mana dulu? Shutter speed kah, aperture kah, atau ISO-nya dulu? Kita coba. Mending atur yang mana dulu? Aperture. Aperture. Oke. Kenapa? Biar Biar tadi Kak, biar biar kalau aperturnya tinggi kan, kalau tinggi itu terang, gelap. gelap. Hmm. Jadi nanti kalau aperturnya tinggi tapi gelap, bisa diatur cahayanya lagi Oh, biar oke. terang. Oke, makasih. Jadi bilang temannya toh mending atur aperture-nya dulu. Jadi ada dua nih, ada dua pendapat. Ada yang bilang aperture-nya dulu, ada yang bilang ISO-nya dulu. Tapi kalau saya sendiri, kalau saya di lapangan toh mau foto, makasih nah, mau foto dokumentasi itu, saya biasa harus Kak lihat ke dulu. Objeknya ini bergerak kah atau tidak? Jadi kalau bergerak ki, ya udah. Apa? Nah betul. Terus yang kedua toh, kalau sudah melihat ki objeknya bergerak atau tidak, kulihat ki dulu. Ini objeknya banyak kah atau sedikit ji? Satu orang jika atau lebih dari satu. Terus yang terakhir, kulihat itu toh dia di dalam ruangan ki, pas ku dokumentasi atau di dalam ruangan. Jadi kalau kira-kira pergerakan objek ini berkaitan dengan apa? Shutter. Betul, shutter. Terus kalau lihat objeknya itu aperture, betul. Jadi kalau ini lihat tempatnya ISO. Jadi kalau saya mau dokumentasi kegiatan toh, kulihat ke dulu pergerakan objeknya. Jadi main kak dulu di shutter. Kalau temannya mungkin ada yang main ISO atau aperture, kalau saya main kak dulu di shutter. Baru ku atur aperture-nya. Kalau sudah atur shutter, baru yang terakhir ini ISO. Karena ISO itu sebenarnya dia itu cuma kayak cahaya tambahan, jadi mending diatur terakhir. Ini saranku nah, kalau kalian atur segitiga exposure, mending ISO-nya itu diatur paling terakhir ki. Paham? Paham? Oke, next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau sudah mikir tahu tentang segitiga exposure, shutter speed, aperture sama ISO, harus juga tahu tombol-tombolnya yang ada di kamera. Contohnya di sini saya ada 4 toh. Ada kamera Sony A6400 sampainya Canon R50. Coba kita ke Sony 6400. Di sini kalau aperture-nya itu toh, dia ada di atas sini ki. Kelihatan ini yang bulat-bulat toh, sisa diputar ki. Nih. Sisa diputar ini. Dia bakalan terubah ki aperture-nya mau tinggi kah atau mau rendah. Terus yang kedua, kalau ISO toh ada di tulisannya ISO. Dia ISO harus ki dulu pencet bagian sininya. Bagian ini toh dekatnya tulisan, baru diputar ki ring-ring ini yang ada gerigi-geriginya. Dan shutter speed-nya itu dia sisa diputar ji ininya. Jadi memang tombolnya ISO dan shutter speed kalau di Sony A6400 itu dia sama ki. Tapi kalau mau main ISO harus ki dulu dipencet baru diputar. Kalau shutter speed dia langsung jadi putar. Paham mi? Paham? Oke. Contohnya itu toh Sony A6400 seperti yang ini. Dia ini kamera Sony A6400. Terus yang kedua ada Fujifilm X-T30 Mark II. Di sini kalau kita lihat dari depan toh, aperture-nya ini kayak ada gerigi-gerigi kecil. Ini sisa diputar ki. Ini kalau dilihat dari depan. Coba next. Tapi kalau dilihat dari atas, dia kayak begini, gerigi-gerigi kecil. Terus tombol untuk shutter dan ISO-nya juga dia gabung ki. Tapi penggunaannya itu beda ki. Kalau mau pakai ISO, dia sisa diputar, sedangkan kalau shutter speed harus ki dulu dipencet baru diputar. Jadi sama ji dengan Sony A6400, dia sama ji tombolnya. Sampai sini paham? Paham? Dua kamera mini? Paham? Terus yang ketiga ada Fujifilm X-A3.
Nah, di sini ISO-nya toh. Coba next. Dia ISO-nya ini tulisannya FN. Ini sisa dipencet ki. Baru dia putar mininya. Bisa ki mau putar ini kah atau putar yang gerigi-gerigi hitam. Dia bebas, yang penting sudah mi dipencet tulisan FN bakalan terubah aja nanti itu ISO-nya. Terus next. Baru nah, di sini aperture-nya itu yang ini. Dia gerigi-gerigi kecil. Ini aperture. Kalau yang ini itu shutter speed. Jadi dia kalau di Fujifilm X-A3 dia beda-beda aja tombolnya. Contoh kameranya ini ada di pandu punya yang dipakai sama Kawafika. Angkat Kak supaya kelihatan yang di belakang. Nah, ini mi contoh kamera Fujifilm X-A3 yang pandu punya. Tombol aperture dan shutter speed sama ISO-nya itu tuh beda-beda ki. Sampai sini paham? Nah, terus yang terakhir ada di Canon R50. Kalau Canon R50 ini dia layar sentuh ki. Jadi next. Layar sentuh toh. Kalau ISO-nya ini bisa ki pencet yang ini. ISO-nya itu pencet yang ini. Dia tombolnya ada di tulisan ISO-nya kalau di Canon R50. Terus untuk shutter speed dan aperture-nya dia sebenarnya tombolnya sama. Tapi dia cuma bisa dia tuh cuma bisa ki untuk satu. Dia harus ki di custom dulu supaya bisa ki dipakai untuk bergantian. Dan karena dia layar sentuh, ini kameranya R50 tuh layar sentuh ki. Jadi kalau kalian dah hafal ji tombol-tombolnya R50 tuh, bisa aja langsung dipencet di layarnya. Di layarnya kayak gini. Di sini tampilan segitiga exposure tuh sudah miku siapkan 3, ada kamera Canon, Fuji dan juga Sony. Kalau di Canon, coba next. Nah, kalau di Fuji, dia tuh tampilannya pasti segitiga exposure ada di bawah. Next. Nih, next. Dia shutter speed-nya warna biru sama aperture-nya. Sedangkan ISO-nya dia warna putih. Ini kalau di Fujifilm. Terus yang kedua ada di kamera Canon. Ini coba next. Ini kalau kamera Canon toh, saya bilang tadi Canon R50 itu bisa di custom shutter speed dan aperture-nya toh. Ini maksudnya ini tombol yang gerigi-gerigi tadi. Dia kalau dikasih pindah ke aperture-nya berarti tombolnya aperture. Tapi kalau ada di shutter speed berarti tombolnya itu ngatur shutter speed gitu. Coba next. Nah, ini ISO-nya. Seperti ini tampilannya kalau di Canon R50. Kalau di Canon R50 itu dia kayak ada kotak-kotaknya. Oke? Terus yang terakhir ada kamera Sony. Nah, kalau kamera Sony warnanya itu putih, tapi dia ndak ada kotak-kotaknya. Ini ada shutter speed, ada sama f atau aperture-nya. Dan ISO-nya itu seperti ini tampilannya. Coba next. Jadi kalau dibilang apa bedanya tampilannya segitiga exposure di 3 kamera ini toh. Kalau di Fujifilm dia warna biru beberapa, terus kalau di Canon itu dia kayak ada kotak-kotaknya. Sedangkan kalau di kamera Sony dia kayak ndak ada kotaknya tapi warnanya itu putih. Dan pasti segitiga exposure itu tampilannya ada di bawah layar. Ndak mungkin tiba-tiba di atas. Dia pasti di bawah layar, paham? Oke, next. Nah, di sini toh mau kasih tampil beberapa contoh hasil dokumentasinya Pandu selama ini. Di sini terbagi menjadi 4 kategori, ada dalam ruangan, objek bergerak, ada latar blur sama juga luar ruangan. Coba next. Nah, di sini ada yang dalam ruangan. Kalau dalam ruangan pasti hasil fotonya itu rata-rata agak gelap ki. Kira-kira kalau dalam ruangan seperti ini toh kita main segitiga exposure-nya itu di mana? Komponen apa yang paling dominan kira-kira? Kita. Kira-kira kalau dalam ruangan toh
apa yang paling dominan? Shutter kah, aperture kah, atau ISO-nya? ISO. ISO. Kenapa? Karena dia itu cahaya buatan. Oke, betul. Betul Mian yang bilang temannya kalau dalam ruangan toh kita pasti mainnya itu ISO. Tepuk tangan dulu sama temannya. Nah, di sini toh contohnya itu ada berbagai project. Coba yang ini, Kak. Ada yang tahu ini project apa? Projectnya Pandu ini, ada yang tahu? Ayolah, ada yang tahu project apa ini? Pasti yang sudah nonton filmnya Pandu toh nah tahu kini project apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Ini mungkin salahku. Astaga, yang karya terbarunya Pandu. Ini moderatorku yang di depan. Kak Adit namanya. Next. Oh ini Mi, gambar-gambarnya, dokumentasinya Pandu kalau di dalam ruangan. Ada Kak Mega, ada saya. Saya ini. Coba next. Next. Oh ada Kak Nahla juga sama Pak. Ada pembina guys. Ada pembina. Next. Nah terus yang kedua ini ada contoh dokumentasinya Pandu untuk objek yang bergerak. Ada di sini pasnya hari guru kemarin kan anak seni tari tampil toh dan anak Pandu disuruh buat dokumentasi. Lihat ke hasil fotonya. Dia tajam gitu. Kira-kira kalau untuk objek bergerak pakai segitiga exposure apa yang dominan? Kita. Dominan shutter. Hah? Shutter. Shutter. Ya. Kenapa? Karena kecepatannya untuk mengambil gambar. Oke, betul yang bilang temannya. Jadi kalau objek bergerak seperti ini toh dia lebih dominan main di shutter. Supaya anak tangkap ki kegiatannya ini orang. Oh, lagi menarik ki. Harus dapat ki fotonya. Contohnya foto seperti ini. Kan dia lagi menari, tapi hasilnya itu tajam karena dia pakai shutter yang tepat. Nih. Atau ada dirinya kalian di sini kah? Nggak ada? Nggak ada? Atau temannya? Nah, pokoknya ini itu contoh dokumentasinya Pandu yang pakai shutter tinggi. Terus selanjutnya ada yang latar blur. Apa tadi nama lainnya? Noise? Bokeh. Astaga, bokeh, guys. Coba foto yang ini. Nah, ini toh maksudnya bokeh. Kak siapa ini namanya? Kak siapa? Kak Kila, Kak Maulidina, Kak Barongsai. Nah ini Mi contoh-contohnya. Coba yang ini. Nah ini tuh kalau kita pakai shutter aperture yang rendah, pasti dia cuma bisa fokus satu objek. Notulenku ini guys. Kak siapa namanya? Kak Safira. Coba foto yang lain Be. Yang ini. Ini ada yang tahu film apa ini? Ada yang tahu film apa ini? Macilakan atau Jitawa. Jadi ini foto bokehnya Kak Safira. Coba next. Next. Nah, terakhir itu contohnya seperti ini di luar ruangan. Foto dokumentasinya anak-anak Pandu. Kira-kira kalau di luar ruangan itu lebih dominan pengaturan segitiga exposure yang mana? Siapa di? Nunduk semua ini. Kita. Jom kaget, astaga. Kira-kira kalau di luar ruangan kita pengaturan segitiga exposure apa yang paling dominan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu jawabannya? Oke. Temannya tahu nih satu. Siapa namanya? Zinedine, Kak. Zinedine. Kira-kira kalau di luar ruangan segitiga exposure apa yang paling dominan? ISO, Kak. ISO? ISO. ISO? Kenapa bisa? Karena dia buat mengatur cahaya.
Oke, makasih nah. Jadi nah bilang temannya itu toh lebih dominan iso be. Betul? Betul? Betul atau salah? Betul? Betul? Sebenarnya toh ndak ada jia jawabannya, dia toh tergantung objeknya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau objeknya bergerak gitu berarti lebih dominan shutter speed. Contohnya seperti gambar ini. Di sini toh objeknya lagi berlari, berarti pasti supaya menghasilin gambar yang tajam kayak gini dia pakai shutter speed yang tinggi. Coba gambar lainnya itu kayak yang ini. Di sini pasnya pandu tekto dia objeknya itu di kayak ndak terlalu bergerak ki. Diam ji berarti dia pakai shutter speed yang rendah. Nih. Jadi tergantung objeknya aja sebenarnya. Terus coba di sini dia nih sedikit di area blurnya tuh berarti dia pakai aperture yang lumayan tinggi. Jadi tergantung sama objek kalau di luar ruangan. Nggak ada yang dominan. Oke? Oke? Oke. Next. Saatnya kita praktek. Ye. Di sini saya toh. Coba next. Di sini bakalan ada 2 orang naik. Yang pertama bakalan praktekan yang ini, terus yang kedua bakalan praktekan yang ini, tapi ganti-gantian. Kira-kira siapa di yang kameramennya? Kita bakalan pakai kamera ini nah. Jadi harus kalian ingat, tombol-tombolnya tadi segitiga exposure ada di mana di? Saya mau tunjuk kita. Ya. Kita naik. Di sini harus pilih. Harus pilih. Nanti bakalan dapat salah satu di atas dan harus dipraktekkan. Pilih. Oke. Dapat nomor 1. baca. Objek berjalan dalam kurung sendiri di luar ruangan. Oke, jadi yang harus kamu ambil itu toh objek yang lagi berjalan tapi sendirian ki dan di luar ruangan. Bakalan pakai kamera ini. Coba Kak Nahla dampingin. Objeknya itu siapa di saya tunjuk? Objek. Kita. Objeknya. Yuk. Simpan aja barangnya. Yang nomor pertama ada di kertasnya. Lepaskan dari tripod. Lepaskan nih. Jadi temannya tuh bakalan ambil foto sesuai dengan nomor 1. Objek berjalan sendirian dan di luar ruangan. Nanti pencet tombolnya itu yang ini nah buat foto. Tangan ini mau pakai pencet. Oke. Yuk. Iya, di luar. Ini kan dalam. Kasih nyala nih. Objeknya kita nah, kita yang harus praktekkan ini. Sambil kita tunggu temannya mau tanya-tanya tentang segitiga exposure. Mau tanya-tanya tentang segitiga exposure. Kita
segitiga exposure tadi ada apa aja, ayo? Ada 3. Yang pertama ada aperture, yang kedua ada shutter speed, yang ketiga ada ISO. ISO. Terus fungsinya ketiganya ini untuk apa? Kalau ISO itu cahaya tambahan, kalau shutter itu kecepatan, kalau aperture itu ketajaman gambar. Betul. Nama lainnya itu bukan pada lensa, oke? Oke, makasih. Jadi temannya itu sudah tahu tentang segitiga exposure sama fungsi-fungsinya. Mau Kak tunjuk lagi satu orang. Tabe. Iya, mau Kak tunjuk lagi satu orang. Kira-kira kalau foto studio orang dia pakai pengaturan segitiga exposure yang dominan itu yang mana? Aperture, Kenapa? karena banyak objeknya. Banyak objeknya. Makanya hasil fotonya itu kayak gimana? Tidak blur. Tidak blur. Iya. Mukanya enggak blur. Latarnya, orangnya. Latarnya aja. Jadi orangnya blur. Orangnya enggak blur. Oh, jadi latarnya yang blur. Enggak juga. Enggak. Jadi? Karena dikasih tinggi aperture-nya supaya tidak blur ki. Oh, jadi maksudnya itu background sama orangnya itu enggak blur. Astaga, makasih nah. Jadi cocok nih yang Nabilan temannya. Jadi kalau kita lagi foto studio tuh dia pakai aperture yang tinggi. Di sini temannya lagi foto, kita lagi mempraktekkan. Nanti untuk yang keduanya juga bakalan beda orang, Tina. Yuk masuk. Oke, makasih sama temannya yang sudah praktek. Tepuk tangan dulu sama temannya. Sekarang mau Kak tunjuk lagi satu orang buat praktek yang nomor kedua. Kameramennya itu kita. Maju. Ya. Dan karena dia objeknya ini 2 orang, saya mau satunya itu siapa tadi? Objeknya itu yang mana Kak? Ada yang mau tunjuk? Kita. Yuk. Objeknya kita sama siapa temannya tadi? Yang baju coklat. Yuk maju. Jadi kita kameramennya nah. Dibaca. Objek dia 2 orang dalam ruangan. Silahkan foto. Coba Kanahla dampingin. Pokoknya bakalan capek di Kanahla di materi itu. Terima kasih. Ini objeknya. Yuk. Objeknya dia 2 orang terus dalam ruangan.
Kenapa jauh-jauhan sekali? Kepotong tahu sayangnya. Iya, serius. Satu, dua, tiga. Lagi toh. Oke, udah. Boleh duduk semua. Di sini tuh bakalan tampilkan hasil prakteknya temannya tentang segitiga exposure. Kita mau ke nomor 1 dulu. Ini pengaturan segitiga exposure-nya temannya. Dia pakai shutter 400, F-nya itu 4.5, ISO-nya 320. Kira-kira hasil gambarnya ini bagus minta? Bagus enggak? Kurang? Apanya yang kurang? Ayo, apanya yang kurang? Kalau ada yang ngomong kurang, apa yang kurang? Apanya yang kurang? Ya ngomong dong. Nggak aku kasih istirahat pun kalau udah ngomong kok. Masih tadi kan? Apanya yang kurang tahu? Ada yang mau angkat tangan buat menjawab? Kak Mega, maju ke sini. Kami gak maju ke sini. Kita bilang kurang tahu hasil fotonya temannya. Kita bilang hasil fotonya. Hasil fotonya itu kurang tuh. Apanya yang kurang? Ngomong. Gak bisa. Keterangan Ki. Ya. Keterangan apa lagi? Ya. Terus shutternya kurang tinggi dikit karena masih agak goyang Ki. Ini objek. Keterangan terus Shutternya juga kayak masih tinggi. itu Ji. Ya. Itu Ji. Udah Miki sana. Jadi Nabi bilang kami nggak tahu keterangan Kibe. Kira-kira kalau menurut kalian ini iya atau tidak? Keterangan iya atau tidak? Keterangan. Apa yang seharusnya diatur kalau keterangan kayak gini? ISO-nya seharusnya lebih rendah lagi. Apanya lagi yang tadi Nabi bilang kami nggak? Shutternya. Nabi bilang tadi masih agak blurry sedikit. Berarti fokusnya dong yang ini yang salah kita di objeknya karena dia pakai F-nya rendah makanya blur. Shutternya lumayan tinggi nih, baru ini lebih agak kelihatan nih. Bagus sih. Artinya dia paham nih sedikit tentang segitiga exposure. Meskipun hasilnya itu masih kurang, berarti perlu kita lagi belajar lebih lanjut tentang segitiga exposure. Tapi ini sudah bagus nih buat permulaan. Terus foto yang kedua itu yang ini. Nah, nih kira-kira pengaturan segitiga exposure-nya yang kedua ini bagus minta? Bagus. Kami gak approve deh. Tepuk tangan dulu sama temannya. Bagus deh. Bisa dilihat di sini. Shutternya tuh
Nah, pakai Ki 125. Terus F-nya ini 4,5. ISO-nya 2500 karena di dalam ruangan. Sebenarnya ini ISO-nya shutternya ini masih bisa turun lagi sedikit. Tak apa-apa dipakai shutter yang rendah karena objeknya ini diam di begini tadi. Tapi bergerak gini. Dia objeknya diam nih, makanya bisa dipakai shutter yang rendah. Tapi ini juga bagus nih karena tidak terang, tidak kegelapan, padahal kan di dalam ruangan. Tepuk tangan lagi sama teman-teman yang tadi. Nah ini tadi berarti temannya itu sudah paham nih dengan segitiga exposure, cuman mau lagi dilatih, mau lagi belajar lebih tentang segitiga exposure supaya terbiasa. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Nggak ada lagi, guys. Ya, baik. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Ya, ada yang mau tanya kan banyak nih yang mau jadi kameramen, siapa tuh mau tanya-tanya tentang ini terus segitiga exposure-nya. Ada yang mau tanya-tanya? Kita tadi angkat tangan. Enggak. Masa ada yang mau tanya-tanya? Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, saya akan lanjut ke notulen untuk bacakan kesimpulan. Baik, terima kasih atas pengupatannya. Jadi kesimpulan yang bisa diberikan itu segitiga exposure adalah settingan pencahayaan pada kamera sebelum mengambil gambar yang terdiri atas ISO, shutter speed, dan aperture. Baik, sekian dari saya memberikan kepada moderator. Baik, sekian materi ke-8 dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali. Oke, jadi itu materi ke-8, moderator, notulen, dan pemateri bisa sekali.